Oke, Pak. Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya yang ada bersama-sama dengan kami. Saya dari Saragi dan Pak Mevrid Palenewan. Kami hendak memaparkan tentang apa itu man created by God, bahwa bagaimana manusia itu diciptakan luar biasa sebagai ciptaannya Tuhan. Dan ke depan saya dan Pak Mevrid ingin berbagi lebih detail lagi tentang hal tersebut. Lanjut. Asal-usul manusia. Ada 3 teori yang berkembang sehubungan dengan asal-usul manusia, yaitu teori evolusi teistik, dan teori penciptaan. Pembahasan Alkitab tentang manusia penting, bukan hanya karena kita beragama Kristen, melainkan bahwa kita berkeyakinan Alkitab adalah sumber pernyataan Allah yang utama. Jadi 3 hal asal-usul manusia ini yang akan coba saya paparkan, yaitu teori evolusi teistik, dan teori penciptaan, di mana kita akan mengetahui nanti perbedaan-perbedaan dari ketiga teori tersebut. Lanjut. Teori evolusi. Nah, kita tahu, ya ini saya ambil dari sebuah cover, sebuah film yang di zaman jadul ya, namanya California Man ya. Yang tahu film ini pasti usianya juga sudah senior sama dengan saya kurang lebih ya. Jadi bagaimana tentang dibuat sebuah movie yang lucu gitu ya oleh Hollywood tentang yang namanya evolusi ya. Oke, lanjut. Asal-usul manusia. Teori evolusi, pelopornya adalah Charles Darwin. Beliau menyatakan bahwa keberadaan manusia merupakan hasil dari suatu perkembangan atau proses yang secara lambat laun mengalami perubahan bentuk dari sederhana menuju kepada yang lebih sempurna. Teori ini sebanding dengan filsafat materialisme dalam memandang eksistensi alam semesta berasal dari benda. Jadi kita pasti saya yakin Bapak Ibu kita semua sudah tahu yang namanya Charles Darwin dan bagaimana teori evolusi ini sangat amat terkenal walaupun sudah ratusan tahun, namun sampai sekarang masih juga menjadi perdebatan ya atau jadi studi banding di university atau di dunia pendidikan. Dan kita akan coba lihat lagi tentang teori evolusi ini. Lanjut. Dalam teori ini, manusia diakui merupakan ciptaan Allah. Namun demikian, keberadaan sebagaimana manusia tidak terjadi secara langsung, melainkan bertahap atau evolusi. Alasannya telah ditemukan manusia purba dan dapat ditemukan dalam Alkitab. Aliran ini mencocokkan ilmu pengetahuan kepada Alkitab. Ya, kita juga pasti sudah mengetahui tentang temuan-temuan manusia purba yang ada di dalam gua-gua yang mereka tinggal di sana. Namun apakah itu merupakan hal yang memang benar yang disampaikan oleh Darwin tentang teori evolusinya, bahwa manusia itu memang benar diciptakan Allah, namun belum dalam wujud seperti kita saat ini. Hal itu yang kita akan dalami lagi. Lanjut.
Pengertian gambar dan rupa Allah. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 menyebutkan gambar dan rupa Allah. Dalam bahasa Ibrani-nya Selem Demut. Dalam bahasa Latin diartikan sebagai imago Dei, citra Allah. Rupa dan gambar pada intinya sama, pemakaian yang berbeda. Rupa itu ada di Kejadian 5 ayat 1, Yakobus 3 ayat 9, dan gambar dalam Kejadian 9 ayat 6, dan Kejadian 1 ayat 27. Baik, kita coba buka Alkitab kita baca bersama-sama dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Beginilah firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Itu bagaimana pengertian gambar dan rupa Allah. Lanjut. Lalu yang kedua adalah teori evolusi teistik. Berdasarkan konsep evolusi teistik, Allah memang adalah pencipta yang telah merancangkan alam semesta ini, namun bukan dengan caranya berfirman dan juga bukan dalam waktu 6 hari harafiah seperti tertulis dalam Alkitab. Tetapi Allah hanya menetapkan desain umum dan hukum alam. Kemudian membiarkan alam itu berkembang secara bertahap dan lambat selama waktu yang diperlukan sehingga akhirnya sampai pada keadaannya sekarang. Jadi kalau kita melihat bahwa teori ini kurang lebih adalah penyempurnaan daripada teori yang sebelumnya, bahwa awalnya tidak serta-merta jadi saat itu juga, namun terjadi karena adanya perkembangan secara bertahap dan lamban. Oke, lanjut. Dengan demikian, kisah penciptaan yang tertulis dalam kitab Kejadian itu, menurut pandangan evolusi teistik, harus dimaknai secara metaforal atau pengkiasan. Evolusi teistik juga bersifat total dalam arti semua bagian dan segmen di alam semesta ini berkembang secara evolusioner atau berlangsung tahap demi tahap dengan sangat lambat. Termasuk evolusi astronomis, perkembangan galaksi dan sistem tata surya, evolusi geologis, pembentukan bumi, evolusi biologis, perkembangan kehidupan, dan lain-lain. Jadi ini yang tadi disampaikan bahwa evolusi teistik juga bersifat total dalam arti semua bagian dan segmen di alam semesta ini berkembang secara evolusioner atau berlangsung tahap demi tahap dengan sangat lambat. Next, lanjut adalah jadi Allah, kalau dari teori evolusi teistik ini hanya berperan di bagian awalnya saja dan tidak menentukan secara detail apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi membiarkan kepada alam itu sendiri yang menentukan apa yang akan muncul di kemudian hari.
Jadi kalau bisa disimpulkan, teori ini merupakan memang kelanjutan daripada teori evolusi Darwin. Namun ketika ada perdebatan demi perdebatan dalam para Alkitabiah dengan Alkitab, ya, para peneliti-peneliti dan juga para ilmuwan-ilmuwan, itu akhirnya dicoba mencari titik temu antara apa yang dituliskan oleh Darwin dan juga apa yang ada di dalam Alkitab. Next, lanjut. Nah, kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu teori penciptaan. Dalam teori ini diakui bahwa eksistensi manusia terjadi karena diciptakan Allah. Bahkan segala sesuatu yang ada di dalam alam semesta ini karena Allah yang menciptakannya. Dasar Alkitab penciptaan manusia ada di Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Di mana ayat yang tadi yang kita sudah baca bersama-sama. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Hal ini sangat amat jelas dalam Alkitab tertulis bahwa manusia itu benar-benar diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi bukan karena dari sebuah penciptaan terus berubah atau berkembang seperti yang disampaikan tadi dari teori evolusi. Lanjut. Manusia sebagai ciptaan Allah. Manusia diciptakan dengan terencana, berbeda dengan ciptaan lainnya. Kita bisa baca di Kejadian 1 ayat 26 yang kita telah baca tadi. Dan Allah tidak langsung berfirman tetapi menciptakan dengan penuh kasih. Di Kejadian 2 ayat 7. Kita baca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya, hanya manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Lalu manusia diperintahkan untuk menguasai segala sesuatu, artinya derajat manusia lebih tinggi dari ciptaan lainnya. Itu kita bisa baca di ayat yang tadi, di Kejadian 1, ayat 26 dan 27. Itu sebabnya saya juga mengatakan bahwa apa yang dipaparkan tadi sebelumnya di teori evolusi, maupun evolusi teistik itu hal yang tidak tepat. Menurut saya memang betul yang ada di dalam Alkitab bahwa hanya manusia saja yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Next, lanjut. Pengertian gambar Allah berarti bahwa manusia memiliki kemuliaan, kebenaran, dan kesucian. Gambar dan rupa Allah menunjukkan bahwa manusia memiliki citra atau karakter Allah. Dan yang ketiga, gambar dan rupa Allah secara umum memberikan perbedaan manusia dari makhluk yang lain, yaitu memiliki pikiran, perasaan, dan kemauan. Nah, inilah yang dinegaskan kembali bahwa hanya manusia saja yang merupakan memiliki kemuliaan, kebenaran, dan kesucian. Karena disampaikan bahwa Allah menciptakan manusia segambar dan serupa, ya, dengan Allah sendiri. Hal itu juga menunjukkan bahwa manusia memiliki citra atau karakter Allah. Lanjut. Oke, tadi kita telah belajar bersama-sama bagaimana beberapa
teori evolusi sampai kepada teori penciptaan. Bagaimana manusia itu diciptakan. Proses penciptaannya telah kita belajar, dan begitu pula dengan proses awalnya penciptaan itu sesuai dengan firman Tuhan. Kita belajar bahwa manusia diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah. Nah, saat ini kita lebih dalam lagi belajar mengenai makna gambar dan rupa Allah. Alkitab menyatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, memiliki makna. Yang pertama, Allah sebagai sumber hidup manusia. Terdapat dalam Yohanes 1 ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikannya. Dalam arti di sini, Allah adalah sumber dari segala proses penciptaan itu. Dan manusia sebagai bagian dari proses penciptaan tersebut, dan manusia itu diciptakan oleh Allah. Yang kedua adalah Allah sebagai model atau teladan hidup manusia. Yohanes 14 ayat 12, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Nah, di sini Allah memberikan teladan kepada manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Perwujudan gambar dan rupa Allah, Allah sendiri memberikan teladan hidup kepada manusia, bahwa barang siapa percaya kepada Allah dan mengikuti apa yang telah dikerjakannya, maka kita juga akan mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari apa yang telah kita lakukan saat ini. Alkitab menyatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar Allah. Hal yang ketiga, yaitu Allah sebagai tujuan hidup manusia. Di sini Allah menjadikan manusia itu sebagai objek dalam penciptaannya. Dalam hal ini Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk berbuat dan bertindak sesuai dengan gambar dan rupa Allah yang diciptakan oleh Allah itu sendiri. Hal yang keempat, Allah menciptakan manusia sebagai ciptaan yang unik. Tadi juga telah dijelaskan, sebagai makhluk ciptaan yang mulia, yang diberikan kesucian, diberikan perasaan, dan bahkan dipelihara oleh Tuhan itu sendiri sebagai tujuan dari penciptaan. Nah, Allah diberikan pikiran untuk berbuat semaunya. Dalam hal ini bukan dalam arti kebebasan sepenuhnya, tetapi kebebasan yang berdaulat. Nah, di sini kita melihat keistimewaan manusia, seperti yang tadi telah diceritakan. Yang pertama, Allah sendiri yang menciptakan, membentuk dengan tangannya sendiri dalam proses penciptaan itu sendiri. Yang kedua, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Yang ketiga, manusia mampu berkomunikasi secara langsung dengan Allah. Yang keempat, manusia memiliki kuasa dan kemampuan untuk berkarya. Dari keempat hal keistimewaan manusia ini, manusia diciptakan sangat unik, serupa dan segambar dengan Allah. Nah, kita belajar lagi, manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Apa yang menjadi keistimewaannya secara detail? Yang pertama, memiliki beberapa kesamaan dengan Allah, baik pengetahuan, kekudusan, dan kebenaran. Kita diberikan tambahan pengetahuan untuk kita mengetahui mana yang baik, mana yang benar menurut kehendak manusia itu sendiri, dengan berdasarkan kesucian yang diberikan kepada manusia itu sendiri. Hal yang kedua adalah kekudusan. Kita diberikan kekudusan untuk dijaga dan dijalankan dengan cara kebenaran yang telah dijalankan oleh Allah, diajarkan oleh Allah, dan akan dilakukan oleh manusia itu sendiri. Yang kedua, manusia adalah makhluk rohani. Yang ketiga, manusia adalah makhluk intelek
sebagai perwujudan dari pengetahuan yang telah diberikan oleh Tuhan. Yang keempat, manusia adalah makhluk yang bermoral untuk menjaga kekudusan dan kesucian yang telah diberikan oleh Tuhan. Yang kelima, manusia adalah makhluk kekal. Yang keenam, manusia adalah makhluk penguasa sebagai makhluk yang unik yang diberikan kekuasaan sepenuhnya untuk menjaga seluruh ciptaan Allah, diberikan kebebasan untuk memakai dan menggunakan ciptaan Allah yang lainnya. Hakikat manusia. Manusia diciptakan dari materi atau debu tanah dan non-materi, nafas hidup dari Allah sendiri. Dalam hal ini, manusia sebagai gambar dan rupa Allah yang menjadi satu kesatuan hidup. Kematian memisahkan badan dari roh. Di dalam Yakobus 2 ayat 26 dan Ibrani 4 ayat 12, firman tidak memisahkan jiwa dari roh, tetapi firman itu menembus sehingga membagi jiwa dan roh, bagian yang terdalam dari manusia. Dengan maksud firman tidak meninggalkan apapun yang tersembunyi dari manusia. 1 Tesalonika 5 ayat 23, nampaknya bagian bukan materi terdiri dari jiwa dan roh. Tekanan ayat ini adalah kesempurnaan penyucian. Mungkin kita agak sulit untuk memahami bagaimana hakikat itu manusia itu sendiri. Tetapi mari saya beri contoh. Contohnya bagaimana seorang guru tanpa diduga menampar seorang muridnya. Dan guru tersebut tanpa alasan dia menampar murid tersebut. Nah, murid ini bertanya kepada guru, kenapa guru melakukan hal tersebut? Guru itu hanya mengatakan, kalau engkau mengatakan Allah itu tidak ada, nah sekarang saya bertanya, apa yang kamu rasakan? Kemudian murid ini mengatakan sakit. Nah, si guru bertanya, apa buktinya bahwa engkau sakit? Oh, pipi saya merah. Nah, pipi bukan merupakan bukti bahwa dia sakit, tetapi pipi merah tersebut adalah efek dari tindakan yang dilakukan oleh guru tersebut. Dengan demikian, begitu juga dengan kehidupan kita. Kalau kita percaya kepada Allah, kita meyakini bahwa Allah itu ada, dan kita merasakan dengan sepenuhnya bahwa Allah betul-betul ada di dalam kehidupan kita yang memberikan nafas hidup kepada setiap manusia sebagai makhluk yang unik. Setara namun berbeda. Nah, di sini karena manusia itu sebagai makhluk yang unik. Laki-laki dan perempuan diciptakan Allah setara namun berbeda. Setara dalam keberadaan sebagai manusia, berbeda dalam keberadaan jenis kelamin. Kejadian 1 ayat 27. Dan Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah ia menciptakan mereka, laki-laki dan perempuan ia menciptakan mereka, laki-laki dan perempuan sama martabatnya di hadapan Allah sebagai manusia sebelum maupun sesudah kejatuhan. Sebagai penyandang gambar Allah dan menciptakan Allah manusia itu sendiri menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, kita diciptakan Allah. Manusia, laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar Allah dalam posisi setara, tanpa hierarki. Nah, di sini kesetaraan laki-laki dan perempuan dapat kita lihat dalam mandat yang sama dari Tuhan untuk beranak cucu dan menguasai alam semesta. Kita diberikan kebebasan untuk menggunakan semua yang telah diciptakan dalam alam semesta ini. Laki-laki tidak diciptakan untuk berada di atas perempuan, ataupun sebaliknya, perempuan tidak menguasai laki-laki. Sehingga sebenarnya kesetaraan manusia, laki-laki dan perempuan telah dimulai sejak manusia diciptakan, namun dalam perkembangan sejarah hidup manusia, memberikan kesan bahwa derajat kaum perempuan direndahkan. Sampai saat ini masih banyak kesetaraan gender yang
sudah semakin berjarak akibat kemajuan zaman dan perbedaan persepsi antara kesetaraan kaum laki-laki dan kaum wanita. Memiliki hubungan dengan ciptaan lain. Manusia juga, seperti halnya manusia pertama yaitu Adam, diberikan kuasa untuk menamai dan mengkategorikan semua jenis binatang atau makhluk hidup lainnya. Akan tetapi tidak ada satupun yang pantas berperan sebagai penolong yang sepadan. Nah, manusia itu memberi nama kepada segala makhluk yang telah diberikan kebebasan di alam semesta ini, dikuasai burung-burung di udara, binatang hutan lainnya, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai seorang penolong yang sepadan dengan dia. Nah, di sini dengan memberi nama, menempatkan dalam suatu rencana bagi segala sesuatu dan menunjukkan keunggulan Adam dari segala ciptaan yang lain. Memberi nama adalah kelanjutan pekerjaan Allah yang dikerjakan oleh manusia. Dalam hal ini, manusia memiliki relasi yang terikat dengan alam. Nah, hanya manusialah yang diciptakan Allah untuk dapat memenuhi kepuasan dan kebutuhan dasar manusia. Oleh sebab itu, Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan. Manusia diciptakan keduanya, laki-laki dan perempuan, untuk berelasi, berkomunikasi, dan saling melengkapi dalam kasih. Keduanya sama derajat di hadapan Allah. Perkawinan diperkenalkan oleh Allah kepada manusia sebagai satu lembaga yang utama dan monogami. Laki-laki dan perempuan dipersatukan. Keduanya menjadi satu daging di dalam Allah. Nah, tujuan, kemuliaan, dan rencana Allah. Segala sesuatu tentu ada tujuannya, ada visi misi. Demikian juga dengan Allah. Tujuan, kemuliaan Allah, dan rencana Allah dalam penciptaan. Allah menciptakan manusia tentunya dengan maksud dan tujuan yang berbeda dengan makhluk ciptaan lainnya. Tujuan Allah dalam penciptaan manusia yang pertama, untuk kemuliaan Allah, tujuan utama penciptaan manusia yaitu kemuliaan Allah. Itulah sebabnya manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Maksudnya di sini, segambar dan serupa Allah untuk menyatakan kemuliaan melalui kehidupan manusia. Hal itu ditekankan dalam Roma pasal 11 ayat 36. Yang kedua, untuk menggenapi rencana Allah. Nah, gambar Allah menyatakan kepribadian. Gambar menyatakan keserupaan bentuk yang menunjukkan bahwa bentuk luar manusia mengambil bagian dari penggambaran Allah. Rupa menitikberatkan kepada kesamaan daripada tiruan. Sesuatu yang mirip dalam hal yang tidak diketahui melalui panca indera. Dalam hal ini manusia menjadi saksi kekuasaan Allah atas ciptaan dan bertindak sebagai wakil penguasa, karena Allah telah memberikan kuasa untuk menguasai bumi. Dengan demikian, kekuasaan manusia mencerminkan kekuasaan Allah sendiri atas ciptaan yang melibatkan kreativitas dan tanggung jawab manusia. Gambar Allah menunjuk kepada keberadaan manusia yang berkepribadian dan bertanggung jawab di hadapan Allah, yang pantas mencerminkan penciptanya dalam pekerjaan yang ia lakukan, serta mengenal dan mengasihi dia dalam segala perbuatan mereka. Tubuh manusia sendiri dianggap sebagai sarana yang tepat untuk kehidupan rohani. Allah menciptakan manusia dan mengenalnya di dalam Mazmur 139 ayat 13 dan 16, memeliharanya dan menuntunnya menuju akhir hidupnya. Nah, gambar Allah bersifat fungsional, yang mana manusia ditempatkan di bumi untuk menunjukkan kedaulatan Allah atas dunia ciptakan dengan cara menaklukkan dan berkuasa atas bumi. Manusia memiliki relasi yang istimewa dengan Allah. Penguasa bumi sebenarnya berkenaan dengan kewajiban yang mewakili yang maha kuasa
untuk menguasai alam. Nah, menguasai alam di sini yaitu memiliki pemahaman hidup harmoni dengan alam sebelum kejatuhan dan belum ada unsur keserakahan manusia untuk menguras alam, yang sampai saat ini manusia sudah bergeser dari tanggung jawab sebagai gambar Allah karena berusaha mengeksploitasi sebesar-besarnya dari alam semesta ini. Nah, menguasai alam juga berarti mempelajari hukum-hukumnya, menyelidiki dan mengeksplorasinya. Di sini tugas dan tanggung jawab manusia sebagai gambar dan rupa Allah sangat jelas. Sebagai makhluk yang mulia, manusia merupakan ciptaan Allah yang paling mulia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Demikian pemaparan kami dari Pak David Saragi dan saya, Mevri Paleniawan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Apabila ada pertanyaan, masukan, dan saran untuk kemajuan pemaparan kami dan pengetahuan kami di masa yang akan datang, kami sangat berterima kasih. Demikian, selamat malam untuk kita semua. Oke, Pak David. Record off dulu. Oke, ya, makasih ya.